menghormati firman Tuhan, silakan berdiri bersama-sama. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Lukas 12 ayat 35 sampai 48, kewaspadaan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuanya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang kau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya, untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan, minum, dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan banyak lagi dituntut. Demikian firman Tuhan. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita lihat ayat firman Tuhan ini, rasanya kita akan membayangkan tentang adanya masa tertentu di mana seorang akan datang. Dan kalau kita lihat ayat ini mungkin kita kaitkan dengan bagaimana masa penantian untuk kedatangan Kristus. Baik itu mungkin kedatangan Kristus kedua kali yang kita maksudkan di situ. Tapi kita lihat bahwa dalam bagian ini sebenarnya ada tiga hal, ada tiga bagian yang dibicarakan. Yang pertama tentang perumpamaan itu, yang kedua tentang arti perumpamaan itu, dan yang ketiga tentang makna yang harus dilakukan oleh kita, penerapan praktisnya oleh kita. Dan nats pembimbing kita tadi, setiap orang yang diberikan banyak, dari orang itu akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang dipercayakan banyak, dari orang itu lebih banyak lagi diminta. Ini adalah bagian penegasan dari perumpamaan, dari arti perumpamaan itu. Kalau kita membaca pasal ini 12 ayat 41 disebutkan di situ bahwa Petrus bertanya, apa makna dari perumpamaan yang diberikan? Perumpamaan yang diberikan dari ayat 35 sampai ayat 40 itu dijelaskan maknanya dari ayat 41 sampai ayat 46, bahwa akan ada orang yang datang. Jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Nah, menurut saya Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada hal yang perlu kita renungkan dalam bagian ini, yaitu bahwa kalau ada berkat yang diberikan kepada kita, kalau ada berkat yang kita terima,
kalau ada berkat yang kita peroleh, pasti ada tanggung jawab. Karena itu judul renungan kita untuk hari ini adalah ada berkat, ada tanggung jawab. Kalau kita berpikir tentang berkat, apa sebenarnya yang kita pikirkan di dalam otak kita? Di dalam doa-doa kita, lebih banyak kita meminta berkat dari Tuhan daripada kita meminta sesuatu yang lain. Kita meminta berkat kekuatan, kita meminta berkat hikmat, kita meminta berkat keuangan, berkat kesehatan, dan berkat-berkat yang lain. Hampir setiap hari kita akan berdoa. Doa pagi kita berdoa, memohon berkat dari Tuhan untuk kita mendapatkan kekuatan, mendapatkan hikmat, mendapatkan pertolongan, mendapatkan bantuan dalam keuangan. Bahkan sepanjang hidup kita akan berdoa dan meminta berkat dari Tuhan. Tetapi kita lupa bahwa ketika kita diberi berkat, ketika kita mendapatkan berkat, ada hal yang diminta dari kita adalah bahwa harus ada tanggung jawab yang kita miliki atau kita punyai. Ketahuilah Bapak Ibu dan saudara-saudara bahwa setiap berkat yang Tuhan beri bagi kita itu adalah tanggung jawab di dalamnya. Berkat kesehatan Tuhan beri bagi kita, ada tanggung jawab di dalamnya. Dan kalau semakin sehat, maka ada tanggung jawab yang lebih berat lagi Tuhan berikan kepada kita di dalam berkat kesehatan yang kita peroleh. Berkat hikmat, berkat pengetahuan, berkat tempat tinggal, berkat makanan, berkat minuman, berkat keuangan yang kita punya. Apapun berkat yang kita terima dalam hidup kita, ada tanggung jawab yang lebih berat lagi yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, kita tidak terbatas meminta berkat yang kecil. Kita kadang-kadang ingin meminta berkat, Tuhan curahkan kepada saya berkat berlipat-lipat ganda, 5 kali lipat, 10 kali lipat, 100 kali lipat. Kita berdoa menyebutkan demikian. Tapi apakah kita tahu bahwa di dalam berkat-berkat yang kita minta itu ada tanggung jawab yang harus kita? Mampu tidak kita meminta berkat 5 kali lipat dan kita bisa bertanggung jawab dengan berkat itu? Mampukah ketika kita meminta berkat 10 kali lipat dan kita bertanggung jawab atas berkat-berkat itu? Mampukah ketika kita meminta berkat 100 kali lipat berkati saya Tuhan, tapi kita bertanggung jawab tidak dengan berkat-berkat itu? Karena itu bagian ini meminta kita untuk memikirkan tentang bagaimana tanggung jawab. Saya tidak mengekspos satu persatu ayat, tapi ada beberapa pemikiran yang menurut saya penting sekali untuk kita pikirkan terkait dengan bagaimana berkat dan tanggung jawab. Hal pertama yang harus kita pikirkan adalah bahwa berkat itu sebenarnya adalah anugerah. Orang menyebut berkat itu sebenarnya adalah amanah. Anugerah itu sebenarnya kita tidak layak untuk menerimanya. Dan sebenarnya kita tidak harus menuntutnya dari Tuhan. Berkat itu adalah anugerah, diberikan secara cuma-cuma, diberikan dengan hak prerogatif orang yang memberi, dan bukan karena tuntutan dari kita. Ya, saya berbuat baik supaya saya dapat berkat dari Tuhan, saya melakukan sesuatu supaya saya dapat berkat dari Tuhan. Ya, kita harus mengingat prinsip pertama yang harus kita miliki adalah bahwa setiap berkat yang Tuhan beri bagi kita itu adalah anugerah. Itu adalah amanah, itu adalah sesuatu yang cuma-cuma yang hanya kita terima dari Tuhan. Kalau kita dapat berkat dari Tuhan, itu sebenarnya tidak ada sebenarnya dari diri kita untuk menuntut berkat dari Tuhan. Tetapi yang harus kita pikirkan bersama, bahwa berkat yang kita terima itu semata-mata bukan karena hasil usaha kita sendiri, tetapi anugerah dari Tuhan, pemberian dari Tuhan. Dan sebagai pemberi, Tuhan memberikan kepada kita bukan untuk kita nikmati sendiri tentu saja, tetapi kita juga menjaganya, berupaya untuk menggunakannya, berupaya untuk mengelolanya dengan baik. Karena setiap karunia yang Tuhan beri bagi kita, berkat yang Tuhan beri bagi kita, perlu kita jaga dengan baik. Tidak ada orang yang kemudian meminta sesuatu berkat dan kemudian tidak dijaga, lalu dia akan dengan sendirinya akan ada terus-menerus. Tuhan memberi berkat kepada kita dengan tujuan supaya kita menjaga berkat itu dan kemudian ada tanggung jawab di dalamnya.
Setiap karunia, baik itu karunia-karunia besar, berkat-berkat besar, maupun berkat-berkat kecil, ada maksud Tuhan di dalamnya. Kalau kita lihat dalam konteks ini, ada kepercayaan yang diberikan kepada seseorang. Ada hamba yang diberikan sesuatu untuk dikelola. Kalau kita lihat kisah tentang talenta, kita mengerti di sana bahwa mereka diminta untuk bisa mengembangkan talenta-talenta yang mereka miliki. Nah, misalnya harta kita, harta yang kita peroleh, atau berkat tertentu yang kita nikmati, kita peroleh. Jangan menganggap bahwa itu tidak ada tanggung jawab yang Tuhan minta dari Anda. Ada tanggung jawab yang sebenarnya Tuhan minta dari Anda untuk Anda laksanakan. Dan tanggung jawab itu harus dimulai dari diri Anda. Tanggung jawab itu harus dimulai dari diri kita. Jangan hanya ingin meminta berkat dari Tuhan, tapi kita tidak bertanggung jawab. Saya kasih contoh sederhana. Saudara-saudara, ada orang yang meminta berkat untuk dapat beasiswa. Ya. Tuhan tolong saya karena saya tidak punya cukup uang untuk saya dapat pergunakan bagi studi saya. Tapi setelah beasiswanya diberikan, dia tidak bertanggung jawab dengan beasiswa itu. Ya. Sehingga akhirnya beasiswanya pergi begitu saja. Nah, di dalam berkat-berkat yang kita terima, yang adalah anugerah dari Tuhan, yang adalah pemberian yang cuma-cuma dari Tuhan, ada tuntutan bagi kita untuk menjaga berkat-berkat itu. Dan tanggung jawab itu tidak dari orang lain. Tanggung jawab itu harus muncul dari dalam diri kita sendiri. Saudara berdoa minta apa dari Tuhan? Saudara berdoa minta berkat apa dari Tuhan sekarang ini? Berkat kekuatan kah? Berkat kesehatan kah? Berkat sepeda motor kah? Berkat apa lagi? Rumah kah? Berkat tempat tinggal kah? Berkat pelayanan kah? Atau berkat saya lulus dari sini saya bisa mendapat tanggung jawab pekerjaan yang lain kah? Atau berkat apa lagi yang Anda minta dari Tuhan? Di dalam berkat-berkat itu semuanya adalah anugerah dari Tuhan, dan kepada kita diminta tanggung jawab untuk menjalankannya. Kita percaya bahwa kita dipanggil untuk hidup sebagai pengurus-pengurus yang baik dari segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau kita membaca kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 10, di sana disebutkan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kita diminta untuk menjadi pengurus yang baik dari berkat-berkat yang kita terima, yang kita peroleh dalam hidup kita. Apa berkat yang Anda terima sebagai karunia dari Tuhan Allah, sebagai anugerah dari Tuhan Allah? Kita bisa membuat list kita. Apa berkat-berkat yang saya sudah dapat? Kalau misalnya tidak dapat apa-apa dalam bentuk barang atau dalam bentuk uang atau dalam bentuk apa, berkat kesehatan saja, itu adalah anugerah dari Tuhan. Dan karena itu yang pertama-tama kita harus syukur. Kita meminta Tuhan untuk memberikan kepada kita kesehatan, tapi memberi dan tidaknya itu dari Tuhan. Ya. Jadi tidak menjadi tuntutan dari kita memaksa Tuhan untuk melakukan sesuatu kepada kita. Yang kita wajib untuk menganggap bahwa berkat itu adalah anugerah dari Tuhan. Kita harus senantiasa memandang berkat itu sebagai amanah, sebagai anugerah dari Tuhan, bukan hak pribadi kita. Bukan hak pribadi kita. Dan ketika kita melihat segala sesuatu sebagai titipan dari Tuhan, maka sikap kita terhadap berkat itu akan menjadi berubah. Ketika kita melihat berkat-berkat yang kita peroleh itu bukan hak pribadi kita, tapi anugerah dari Tuhan, maka sikap kita terhadap berkat-berkat itu akan menjadi berubah. Saya ingat itu ada pendeta yang pernah berkhotbah, dia bilang begini, pada saat usia-usia tertentu di atas 60 tahun, ya, orang tidak akan berpikir lagi tentang kekayaan, tentang harta, ya. Dia tidak akan berpikir lagi tentang semua-semua itu. Bahkan dia punya rumah yang besar, dia tidak akan menikmati lagi semua kekayaan yang dimiliki. Karena apa? Kesehatannya semakin menurun, kondisi kesehatannya semakin menurun. Naik tangga yang tinggi ke lantai atas itu sudah akan menjadi sulit. Dan bagi dia tidak ada lagi popularitas, bagi dia tidak penting lagi, tidak dipikirkan lagi. Ya. Saudara-saudara, berkat itu adalah
anugerah, pemberian dari Tuhan. John Stott, seorang teolog, berkata begini, berkat yang kita miliki itu hanya titipan dari Tuhan. Tuhan ingin kita memakainya untuk menunjukkan kasih-Nya kepada dunia. Mari kita berefleksi bersama-sama, saudara-saudara. Sudahkah kita ini mengelola berkat Tuhan dengan rasa syukur? Ya. Kalau kita semua masih ada sampai dengan saat ini, semua karena berkat Tuhan. Kalau kita masih bisa sampai dengan saat ini, semua karena berkat Tuhan. Dan sudahkah kita mengelola berkat-berkat itu dengan rasa syukur? Berapa besar berkat yang kita terima, sudahkah kita mengelolanya dengan rasa syukur? Berapa kecil berkat yang kita terima, sudahkah kita mengelolanya dengan rasa syukur? Ya. Apakah kita pernah bersyukur untuk celana kita yang hanya dua ganti? Pernah kita bersyukur dengan itu? Kalau kita diberi 4, ada tanggung jawab yang lebih di situ. Ya. Tanggung jawab untuk merawat 4 celana itu, ya kan? Paling tidak tanggung jawab untuk merawat 4 celana itu. Ada tanggung jawab yang lebih di situ. Nah, saudara-saudara, sudahkah kita mengelola berkat Tuhan dengan rasa syukur dan rasa tanggung jawab yang ada di dalam diri kita? Apakah kita sudah menjadikan berkat itu sebagai sarana untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama, atau bahkan menjadi alat pamer? Ya, kita mulai pamer karena kita tahu bahwa itu adalah milik kita sendiri. Satu hal kunci yang harus kita mengerti, saudara-saudara, berhentilah dengan pamer-pamer. Ya, berhentilah dengan pamer. Sadar dirilah bahwa berkat yang Anda peroleh, apa-apa yang Anda peroleh, talenta yang Anda peroleh, ya semua yang Anda peroleh itu berkat dari Tuhan. Karena itu kita perlu memakainya dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tuhan. Yang kedua, ada tanggung jawab yang bertumbuh seiring dengan berkat yang kita peroleh. Ada tanggung jawab yang bertumbuh, tidak langsung besar, dia bertumbuh seiring dengan berkat yang kita peroleh. Ada semakin banyak berkat yang kita terima, semakin besar tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Ayat ini mengajarkan kepada kita satu prinsip ilahi, bahwa Tuhan memberikan kepercayaan kepada mereka yang dianggap mampu untuk memikul tanggung jawab itu. Sekali lagi, ayat ini memberikan kepada kita, dalam penjelasannya di 41 sampai ayat 46, kita lihat di sana bahwa Tuhan memberikan kepercayaan kepada mereka yang dianggap mampu untuk memikul kepercayaan itu. Ya. Saudara, Tuhan beri kepercayaan apa kepada Anda saat ini? Ya. Kepercayaan untuk belajar berarti ada satu hal yang perlu diketahui, bahwa Tuhan menganggap saya mampu untuk memikul tanggung jawab itu. Ya. Apa kepercayaan Tuhan berikan kepada kita? Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita karena kita dianggap mampu untuk memikul tanggung jawab itu. Berkat berupa apapun yang kita saat ini dalam posisi yang kita dapatkan, yang kita gunakan hanya untuk kepentingan pribadi, itu adalah berkat yang sia-sia, hanya untuk kita gunakan untuk kepentingan pribadi kita. Tetapi kita diminta untuk bisa membangun, dan kita diminta untuk memperbesar dampak bagi kebaikan bersama. Inilah prinsip Kristen yang harus kita pahami. Prinsip Kristen yang harus kita pahami, bahwa berkat yang kita peroleh itu bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi untuk membangun kebersamaan kita. Dan sulit ya, bagaimana Pak kalau misalnya ada orang yang hanya mau memanfaatkan saya, itu urusan dia. Tapi berkat Tuhan diberikan kepada kita untuk membangun kebersamaan kita, dan itu posisi tertentu yang kita dapatkan berkat dalam hal tingkatan berkat, maka ada tanggung jawab yang kemudian bertumbuh. Sekarang kita dipercayakan yang kecil, berkat yang kecil, kalau kita merawat, memeliharanya, besok dia akan bertambah menjadi besar.
Kalau kita merawat memelihara kepercayaan itu, besok dia akan bertambah menjadi besar. Bukankah ayat Alkitab berkata kalau kita setia dalam perkara-perkara kecil, apa? Kepada kita akan diberikan perkara-perkara yang lebih besar lagi. Kalau Tuhan mempercayakan berkat kecil supaya Anda kelola, tapi Anda tidak berhasil mengelolanya, bagaimana besok sebuah pelayanan yang besar dipercayakan kepada Anda? Sebuah tanggung jawab besar dipercayakan kepada Anda tidak becus untuk mengelolanya. Karena itu, berkat itu akan bertumbuh seiring, tanggung jawab itu akan bertumbuh seiring dengan besarnya berkat yang diberikan kepada kita. Jangan langsung minta berkat yang besar. Jangan langsung minta tanggung jawab berkat yang banyak. Karena berkat yang besar dan berkat yang banyak itu menuntut Anda untuk bertanggung jawab terhadap berkat itu. Mengelolanya setengah mati itu ya. Mengelolanya setengah mati. Kalau misalnya ada sebuah berkat yang diberikan berupa sesuatu, mengelolanya setengah mati. Nah, karena Tuhan mempercayakan berkat kepada kita, maka kita perlu untuk melihat bahwa kita harus mempersembahkannya kepada Tuhan, karena Dia akan bertambah, tanggung jawab itu akan bertambah sebesar berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan tidak menuntut dari kita lebih dari yang Dia berikan kepada kita. Tetapi apa yang Dia berikan kepada kita menurut Billy Graham harus kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Apa yang Tuhan berikan kepada kita harus kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, saya kemarin tertarik dengan apa perbedaan antara pesta dan pesta pora. Menarik itu ya, bacaan tentang pesta dan pesta pora. Jadi di gereja ketika dibaca tentang pesta dan pesta pora, disebutkan di situ bahwa sangat dibenci yang namanya pesta pora. Saya ingin mendefinisikan apa bedanya antara pesta kita dengan pesta pora. Kalau pesta kita makan, kita minum, kita bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan beri kepada kita. Tapi kalau pesta pora, dia cenderung kepada kita mengumbar-umbar segala sesuatu. Kita makan, kita minum, senang-senang, penuh dengan kemabukan, penuh dengan foya-foya. Itu untuk kepentingan diri kita sendiri. Karena itu kita berupaya untuk mencari nama bagi diri kita sendiri. Semakin besar orang bikin pesta, dia semakin merasa diri bahwa dia dapat apa? Pujian dari orang lain lebih besar. Tapi kalau dia tidak bikin pesta, dia dianggap sebagai orang yang miskin. Kalau wisuda sarjana sekalipun, biar besok dia mau menangis untuk tidak dapat pekerjaan, tidak apa-apa, yang penting malam ini kita gacor. Pesta sampai pagi. Nah, itu bedanya antara pesta dengan pesta pora. Maka saya minta maaf ini, tapi mungkin penerapannya ada sedikit kolot. Biarlah saya dianggap kolot, tidak apa-apa. Ya. Saya meminta kalau misalnya CD atau wisuda atau apapun, tidak boleh ada pesta. Kadang-kadang ini bertentangan dengan keinginan orang tua kita, ya kan? Bertentangan dengan keinginan orang tua kita. Orang sudah undang kita banyak sekali. Kita tidak pernah undang orang datang ke rumah kita. Orang bikin pesta sampai di teras kita tidak pernah bikin pesta untuk undang orang datang. Kadang-kadang kita menghadapi tantangan seperti itu. Kita ingin ikut tren seperti itu. Apa salahnya kita duduk bersama, makan bersama, potong babi yang Anda siapkan untuk wisuda itu, potonglah. Potong babi dan undang keluarga makan bersama siang hari atau sore hari, setelah makan berdoa syukuran, malam hari pulang. Tidak usah pakai bunyi-bunyian lah. Ya. Karena bunyi-bunyian itu memancing yang lain. Bunyi-bunyian itu memancing. Sudah, tidak usah pakai bunyi. Ini bukan pesta ini. Ya sudah, bedakan antara Anda yang kuliah pesta dengan pesta pora. Nah, Anda mau ada di mana?
Silakan berpesta. Tapi kalau misalnya tidak untuk kemuliaan Tuhan, ya, tidak untuk kemuliaan Tuhan, makan, minum, ya, segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Untuk manusia termasuk saya ini, termasuk Anda ini. Kadang-kadang kita mau wisuda, mau syukuran yang besar-besaran untuk siapa? Untuk kita. Wow, kelihatan dia sarjana loh. Sarjana ini dari mana? Dari Tua Bata. Tidak apa-apa sih. Sarjana itu penting. Loh-nya di belakang itu yang penting loh. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, seiring berkat-berkat yang kita terima, begitu juga dengan semakin berkembangnya tanggung jawab yang harus kita lakukan. Saudara mau minta berkat banyak silahkan, tapi kuatkah pundak Anda untuk menanggung tanggung jawab yang Tuhan akan beri seiring dengan berkat yang Dia kasih? Ya. Tuhan berkati saya, berikan saya uang sebulan 5 juta Tuhan. Ya, Tuhan beri 5 juta, tapi apakah Anda sanggup untuk 5 juta itu bertanggung jawab terhadap 5 juta itu? Nanti 5 juta kan tidak cukup lagi ya. Kita minta lagi, Tuhan tidak cukup kebutuhan saya, kalau bisa Tuhan tambahkan kepada saya 10 juta saja Tuhan. 10 juta diberikan kepada kita, kita tidak sanggup untuk mengelolanya, maka itu jadi kurang. Lalu kita bilang tambah 5 juta lagi Tuhan. Tambah lagi. Semakin besar tanggung jawab, semakin besar berkat yang kita dapat, semakin besar tanggung jawab yang harus kita pikul. Kalau Anda baru tingkat 1 mungkin tanggung jawab, semakin naik tingkat 2 tanggung jawabnya semakin besar, semakin naik tingkat 3 tanggung jawabnya semakin besar, semakin naik tingkat 4 tanggung jawabnya lebih besar lagi. Sesudah tingkat 4 dan Anda selesai sudah pergi ke lapangan, tanggung jawabnya lebih besar lagi. Dan di dalamnya itu ada berkat. Kalau Anda, nah maka itu ada timbal baliknya ya kan. Kalau Anda bertanggung jawab dan Tuhan merasa bahwa Anda sudah layak untuk menerima tanggung jawab tertentu, maka sudah waktunya Tuhan sediakan berkat bagi Anda. Karena itu 2 hal yang berkaitannya. Kalau Anda tidak sekarang belajar bertanggung jawab, susah bagi Tuhan, susah untuk berkat itu diberikan bagi Anda. Kalau Anda tidak bertanggung jawab ya. Kalau Anda tidak bertanggung jawab sekarang, susah sebuah berkat yang lebih besar lagi untuk diberikan kepada Anda. Tuhan berikan kepada saya uang 5 juta, setelah itu uang jatuh. Ya, lalu didapatkan uang 5 juta, dia tidak tahu mau gunakan ini uang untuk apa. Lalu kemudian dia foya selesai, balik ke Kalimantan, kerja di Kalimantan. Bukan masalah kerja di Kalimantan, tapi dia pergunakan berkat itu untuk apa? Di dalam berkat-berkat itu ada tanggung jawab. Demikian pula, kalau Anda belajar bertanggung jawab dari hal-hal kecil, maka Tuhan akan memberi berkat karena Anda belajar bertanggung jawab. Karena itu kuncinya adalah belajar bertanggung jawab. Bikin apa? Lakukan itu. Bikin apa? Lakukan itu. Belajar bertanggung jawab, ya kan? Kalau disuruh apa? Lakukan itu. Suruh apa? Lakukan itu. Ya. Maka itu adalah belajar bertanggung jawab. Nah, apakah kita sudah siap menghadapi tanggung jawab yang menyertai setiap berkat yang akan kita terima dari Tuhan? Sudah siapkah kita? Jangan punya sesuatu yang mengharapkan sesuatu yang besar dulu. Ya, kita punya visi itu penting ya. Punya visi itu penting ya. Tapi untuk mencapai di sana dan kita memulai menjalankannya, itu ada tanggung jawab yang besar. Tuhan ingin memberkati kita dengan sesuatu yang besar, tapi Tuhan ingin kita bertanggung jawab. Ya. Tuhan berikan kepada kami gedung, ya. Tapi gedungnya tidak dijaga, ya kan? Tanggung jawab untuk menjaga itu kan. Tuhan kasih berkat kita gedung, ya, tapi gedungnya perlu dijaga. Demikian pula berkat-berkat yang lain. Saat ini Anda sedang berdoa untuk berkat apa? Coba masing-masing menjawab di dalam dirinya. Anda sedang berdoa untuk berkat apa? Tanyakan kepada diri Anda, apakah saya sudah siap menghadapi tanggung jawab di dalam berkat yang saya doakan itu?
Bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk melaksanakan tanggung jawab itu dengan setia dan dengan bijaksana sesuai dengan bacaan yang kita baca hari ini adalah sesuatu yang penting bagi kita. Yang berikut, setiap berkat itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan. Pada akhirnya, setiap berkat yang kita terima itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan. Jadi perikop ini mengingatkan kita saudara-saudara bahwa Tuhan itu memperhatikan cara kita menggunakan apa yang telah dipercayakan kepada kita. Cara kita menggunakan, cara kita mengelola apa yang kita peroleh itu, Tuhan memperhitungkan itu. Dia bukan hanya sekedar melihat hasilnya. Tuhan tidak sekedar melihat hasilnya, tetapi Tuhan juga melihat setiap sikap hati kita dalam melakukan segala sesuatu itu. Seperti dalam perumpamaan talenta. Ya, di dalam kitab Matius, Tuhan menghargai hamba yang setia mengembangkan talentanya, apa yang diberikan, tetapi Tuhan menghukum mereka yang menyia-nyiakan berkat-berkat itu. Saudara-saudara, hidup dengan kesadaran itu akan dipertanggungjawabkan, akan membuat kita lebih berhati-hati di dalam bertindak. Saudara minta berkat beasiswa, Tuhan kasih berkat beasiswa lewat sensasi. Ya. Tapi ada tanggung jawab yang harus saudara jalankan di sana. Tidak saudara tidur-tidur saja. Tanggung jawabnya adalah apa? Nilainya harus bagus, ya kan? Pasti. Apalagi harus wajib ikut kegiatan-kegiatan Zoom atau apa, harus mengisi apa, itu adalah tanggung jawab. Jadi bertanggung jawablah terhadap berkat yang Tuhan kasih. Kalau saudara minta uang dari orang tua saudara, berapa banyak orang yang Anda minta? Uang beasiswanya, uang kuliahnya 150, Anda minta 250, 100 ribunya itu harus dipertanggungjawabkan. Saudara-saudara, pertanggungjawaban ini juga adalah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kasih kita kepada Tuhan melalui pengelolaan berkat yang benar. Jadi perlu dikelola dengan benar supaya akhirnya kita dapat menikmati berkat-berkat yang kita dapatkan. Saudara-saudara, kita hidup di hadapan Tuhan yang memandang hati kita. Setiap keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan kita adalah keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan kita merupakan ibadah di hadapan Tuhan. Sekarang kita berpikir, apakah kita sudah siap untuk mempertanggungjawabkan hidup dan berkat-berkat yang kita peroleh di hadapan Tuhan? Bagaimana kita bisa lebih setia dalam melayani Tuhan dan juga sesama kita dengan apa yang kita miliki saat ini? Banyak berkat yang mungkin kita sudah terima. Setiap berkat itu adalah anugerah dari Tuhan, dan setiap anugerah yang kita dapat dari Tuhan itu adalah tanggung jawab yang besar yang harus kita lakukan. Nah, kita dipanggil untuk menjadi pengurus yang baik dari berkat-berkat yang kita sudah peroleh itu. Menggunakan segala berkat Tuhan itu memberikan kemuliaan kita kepada Tuhan. Ketika kita hidup di dalam kesadaran kepada Tuhan dengan hal ini, bahwa setiap berkat itu adalah anugerah, bahwa tanggung jawab itu akan bertumbuh seiring dengan berkat besarnya berkat yang kita terima, dan bahwa kita harus mempertanggungjawabkan segala berkat itu bukan saja di hadapan manusia tapi di hadapan Tuhan, maka kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Kita lihat kembali ayat yang tadi menyebutkan begini: setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak dituntut. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena saat ini Tuhan memberkati kami dengan segala sesuatu yang kami miliki dalam hidup. Kami menghitung-hitung berkat-berkat yang kami peroleh, kami bersyukur.